got this. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mojave Diamond. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada adegan pembuka, di tengah gurun Nevada, ditampilkan seorang petarung MMA bernama Roy yang sedang mengejar bandit yang telah mencuri sesuatu yang berharga, tetapi tiba-tiba mobilnya kehilangan kendali dan terlempar dari jalan. Yang mana dijelaskan 2 hari sebelumnya, 2 orang bersaudara, Danny dan Joe, diperlihatkan sedang berburu rusa di tengah gurun, dan ketika Joe menemukan target yang sempurna, ia pun menembak dengan presisi yang menakjubkan. Setelah perburuan, Danny mengungkapkan keinginannya untuk mengajak saudara mereka lainnya, yang tak lain adalah Roy, untuk berburu di masa mendatang. Namun, Joe tampak tidak senang, karena selama ini dia mengingat kecenderungan Roy untuk terus-menerus berkonflik dengan hukum, dan tidak pernah menghadiri hobi keluarga mereka sejak memasuki dunia MMA. Danny mengingatkan Joe bahwa tidak peduli seberapa rumit latar belakang Roy, ia tetap saudara mereka yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan. Safety's up. I definitely wouldn't. Seriously? Roy was welcome to. He pursues MMA, he gets hurt one time, It was great, but next time, how about you... Di sisi lain, Roy baru saja tiba di depan salah satu arena tempat ia akan berpartisipasi malam itu di jantung kota Las Vegas yang gemerlap. Seorang pria bernama Jason menyambutnya dengan candaan tentang kecenderungannya untuk datang terlambat, tetapi Roy meyakinkannya bahwa ia telah bekerja keras dan siap untuk mengalahkan lawannya malam ini. Pada saat pertarungan berlangsung, Roy dapat menjatuhkan musuhnya ke tanah hingga dalam perkelahian berikutnya dengan antusias mendekati wanitanya untuk merayakan kemenangan mereka. Tetapi musuhnya itu rupanya berhasil mempertahankan semangat juangnya dan bangkit kembali, memanfaatkan momen ketika Roy lengah untuk melakukan serangan balik yang akhirnya berhasil menjatuhkan Roy ke tanah dan mengalahkannya. Kekalahan itu membuat bos mereka bernama Julian menjadi marah, yang baru saja kehilangan jutaan dolar karena ketidakbertanggungjawaban Roy malam itu. Julian yakin Roy terlalu bersenang-senang dengan pacarnya, yang membuatnya tidak bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Jadi Julian mengambil langkah mengerikan dengan menangkap kekasihnya dan kemudian mengeksekusinya tepat di depan mata Roy. Roy kesal dan marah, tetapi Julian segera mengingatkannya tentang kekuatan dan kekayaannya, menghadirkan ancaman yang membuat Roy takut untuk menghadapinya. Julian kemudian membawa Roy ke gudang yang penuh dengan tumpukan berlian murni yang ditambang. Mafia itu menyatakan bahwa berlian itu sangat langka dan memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Bos mafia itu kemudian memerintahkan Roy untuk memindahkan berlian itu dari titik A ke titik B dengan menggunakan truknya, sambil menjanjikan kompensasi yang besar setelah pekerjaan selesai. Usulan ini membuat Roy penasaran, tetapi dia masih bertanya-tanya mengapa Julian memilihnya untuk tugas itu daripada prajuritnya yang bersenjata lengkap. Julian memberi Roy 3 alasan yang kuat. Pertama, ia mengakui kemampuan Roy sebagai pengemudi truk dengan rekam jejak yang luar biasa. Kedua, kehadiran kedua saudara Roy, yang keduanya bertugas di militer, dianggap sebagai aset besar selama perjalanan. Dan yang ketiga, faktor utang Roy yang sangat besar kepada Julian. Julian juga mengancam akan menyakiti keluarganya dan saudara iparnya jika Roy menolak tugas ini. Merasa terkungkung dalam situasi ini, Roy pun tidak punya pilihan lain kecuali menahan egonya dan kemudian meminta bantuan Joe, tetapi panggilannya tidak dijawab. Sementara itu, James, temannya Danny, mengundang Danny untuk makan malam bersama keluarganya. Tetapi Danny dengan sopan menolak karena dia punya janji dengan Joe untuk membantunya di peternakan. Danny mencoba menghubungi Roy, namun tidak mendapat respons. Jadi dia langsung bergegas ke peternakan untuk menemui Joe dan menanyakan kondisi Roy. Joe mengungkapkan bahwa Roy menghubunginya tadi malam, tetapi dia sedang tidur dan tidak mengangkatnya. Danny menjadi khawatir bahwa Roy membutuhkan bantuan, tetapi Joe meyakinkannya bahwa panggilan itu hanya dilakukan sekali, dan Roy kemungkinan besar hanya mabuk. What's with the trauma? Forget about it. Make yourself useful. Danny kemudian memasuki rumah dan bergabung dengan para wanita di dapur yang sedang membuat kue. Hingga tak disangka, Roy tiba-tiba muncul di saat itu, dan disambut dengan antusias oleh kedua keponakannya bernama Beth dan Ashley, dan ibu mereka yang bernama Laura. Danny kemudian berjalan ke kandang kuda untuk memberitahu Joe tentang kedatangan Roy. Tetapi Joe masih kesal dengan Roy karena tidak muncul pada hari berburu mereka. Joe terus mengoceh, menyebut Roy sebagai bajingan yang datang hanya untuk meminjam uang. Hingga kemudian Roy datang dan mendengar pernyataan Joe,
Tetapi Joe malah menunjukkan sikap kesalnya itu di depan mata Roy, hingga membuat Roy menyesali kehadirannya. Now, I got a family. Nice to see you. Man, fuck. Joe. Look at your face. You had a hard. Danny mencoba membujuknya hingga kemudian Roy meminta Danny untuk menemaninya dalam suatu pekerjaan untuk mengirimkan beberapa barang. Danny setuju setelah Roy menjelaskan bahwa ini hanya akan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dalam perjalanan dan bahwa ia mungkin meminta seseorang untuk menggantikannya di pangkalan. Selama perjalanan, Roy membawa Danny ke arena pertarungan bawah tanah yang dikelola oleh seorang temannya, di mana mereka menyaksikan pertarungan seru antara Barney Boy melawan Big Duke. Barney memimpin dengan teknik tinju yang fantastis pada awalnya, tetapi ketika Big Duke mendapat kesempatan, ia mencengkeram leher Barney dan membantingnya ke lantai, membuat lawannya pingsan di tempat. Roy yang tertarik dengan keganasan Big Duke langsung tertarik untuk melawannya dalam pertarungan bonus ganda, di mana pemenangnya akan mengumpulkan semua uang taruhan dan juga bonus, dan KO harus terjadi di ronde pertama. Kedua petarung bawah tanah itu bertarung dengan sengit, tetapi ketika Roy mendapat kesempatan, ia menggunakan teknik kuncian leher yang unik untuk memaksa Big Duke menyerah, melemparkannya ke kolam dan membuatnya memenangkan pertarungan. This is gonna be a Mereka kemudian melanjutkan perjalanan keesokan harinya dan tiba di titik A untuk mengambil kargo, di mana mereka bertemu Polly, orang kepercayaan Julian dan anggota keluarganya. Polly mengundang Roy untuk menunjukkan kargo yang ada di dalam minuman. Polly membuka isi minuman untuk memperlihatkan isinya yang berisi berlian, sementara minuman itu hanya berfungsi sebagai penutup. Polly memberitahu Roy tentang hukuman berat yang akan dihadapinya dari Julian jika berlian tidak tiba tepat waktu dan menyerahkan selembar kertas berisi koordinat tempat persinggahan untuk referensi mereka. Selama perjalanan, Roy dan Danny sempat berhenti sebentar di toko kelontong lokal untuk beristirahat dan membeli beberapa minuman kaleng. Dan saat Danny menggunakan kamar mandi, sekelompok orang yang menyamar dan bersenjata lengkap tiba-tiba muncul di depan toko dan merusak truk Roy untuk mencurinya. Meskipun petugas toko tampak melihat mereka, pegawai Moose itu bergerak untuk melawan mereka, tetapi dia tertembak hingga membuatnya koid. Mereka kemudian menghujani toko dengan peluru, memaksa Roy untuk tetap bersembunyi berlindung di balik meja. got this. Setelah beberapa saat, Roy bergegas keluar dari toko hanya untuk mengetahui bahwa perampok telah berhasil mencuri truknya. Jadi mereka pun langsung menggunakan mobil pemilik toko untuk mengejar para penjahat. Roy mengambil jalan pintas dan menemukan truknya terparkir di tengah jalan. Tetapi sial, semua berliannya telah lenyap. Danny masih bingung dan bertanya-tanya mengapa mereka ditembak, tetapi tidak mendapat respons dari Roy. Barang-barang yang tertinggal di truk kemudian diambil oleh Roy, dan mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan pengejaran. Roy menyerahkan senjatanya kepada Danny dan menyuruhnya menembak ketika mereka mencapai para bandit di tengah gurun. Namun, para perampok membalas dengan senjata yang lebih canggih, sehingga mobil mereka terlempar dari jalan. Danny menjadi semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi, dan ketika dia mendesak Roy untuk memberikan penjelasan, Roy pun mengakui bahwa kargo tersebut berisi berlian senilai jutaan dolar. Malam harinya, polisi tiba di toko kelontong untuk memulai penyelidikan atas kematian pemilik bisnis tersebut. Detektif Johnson dan Detektif Garcia berasumsi bahwa pelakunya adalah seorang pengemudi truk profesional berdasarkan bukti yang mereka temukan di tempat kejadian perkara. There. Detektif Johnson memilih untuk pergi ke tempat lain di mana truk itu kini telah berhasil ditemukan, yang mana pada saat tiba di dalam laci mobil truk, ia menemukan selembar kertas terlipat yang berisi petunjuk kunci untuk penyelidikan tersebut. Sementara di tempat lain, para penjahat itu mengangkut berlian curian itu ke sebuah gudang kecil keesokan harinya, di mana terungkaplah bahwa Polly adalah dalang di balik semua perampokan itu. Sementara itu, Roy dan Danny melanjutkan perjalanan mereka melintasi padang pasir, semakin yakin bahwa mereka akan menderita akibat dari kejadian tersebut dan siap akan menerima konsekuensi tindakan yang akan dilakukan Julian. Di sisi lain, Joe baru saja pulang, tetapi saat ia masuk, ia terkejut melihat bahwa rumahnya berantakan dan istri serta kedua putrinya tidak terlihat. Joe segera menghubungi Danny untuk memberitahunya tentang kejadian di rumahnya, dan Roy pun bergabung.
meyakinkannya bahwa dia tahu siapa pelakunya dan berjanji untuk mengembalikan istri dan putrinya dengan selamat. Dengan marah, Joe mengancam akan menghabisi siapapun yang menyakiti keluarganya. Ketika Roy menerima panggilan telepon dari Julian yang menanyakan tentang berlian, dia menyalakan pengeras suara agar Joe dapat mendengar percakapan tersebut. Roy mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada hari perampokan kepada Julian. Tetapi Julian bersikeras untuk mendapatkan kembali berlian tersebut dan mengancam akan menyakiti keluarganya jika berlian tersebut tidak dikembalikan dalam waktu 48 jam. Self, brother or not, you little It was kind of an incident last night. fucked up! No, I like to gamble. You got 40? But Setelah percakapan dengan Julian, Joe meminta Danny untuk memberikan koordinat GPS-nya. Kemudian ia pergi ke ruang bawah tanah, tempat ia menyimpan banyak sekali persenjataan, mengambil beberapa senapan dan amunisi, demi untuk bersiap membalas dendam. Awalnya Danny sangat marah kepada Roy karena melibatkan keluarganya dalam hal ini, dan ia meninggalkan Roy. Namun, ia kembali beberapa saat kemudian memahami bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi para pelaku. Saat Joe tiba di tempat yang ditentukan, ia memukul Roy dengan marah, memberinya pelajaran tentang masalah yang ia timbulkan kepada keluarganya. Joe kemudian meminta Roy untuk mencoba mengingat sesuatu yang dapat mengarahkan mereka ke tempat penjahat itu berada. Hingga kemudian, ketiga bersaudara itu tiba keesokan harinya di Palazzo Mansion, sebuah rumah besar di tepi pantai. Joe langsung memasuki rumah besar itu dan bertarung dengan beberapa penjaga di luar. Mereka kemudian berpisah. Joe dan Roy masuk ke dalam, sementara Danny bertindak sebagai penembak jitu untuk menjaga mereka dari jauh. Roy mencoba naik ke atap, tetapi hampir ditangkap oleh salah satu penjaga. Tetapi Danny melepaskan tembakan tepat, menjatuhkan penjaga itu ke tanah, dan menyelamatkan Roy. Set up sniper and cover up. Di sisi lain, Polly tiba di Palazzo Mansion pada saat yang sama, menari-nari dan bersuka cita atas kemenangannya atas berlian yang berhasil dikuasainya. Dia berjalan ke sebuah ruangan tempat Julian ditemani oleh dua wanita, yang membuat Julian kesal dan mendorongnya untuk menuntut penjelasan atas kelancangan Polly yang mengganggu jam santainya. Namun, Polly mengabaikannya, dan dia dengan dingin malah mengambil senjatanya dengan niat langsung menghabisi dua teman Julian. Polly kemudian menyatakan bahwa dia akan mengambil alih semua usaha keluarga ke depannya dan meminta Julian untuk meninggalkan tanah milik keluarga Palazzo dengan alasan bahwa Julian bukanlah anggota keluarga yang sebenarnya. Mom and Sophie adopted me. Pada saat baku tembak sedang terjadi di ruang lain, hal itu pun kemudian mengalihkan perhatian Polly, dan Julian yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri senjata Polly sebelum menjatuhkannya ke tanah dengan beberapa pukulan. Sementara itu, setelah mengalahkan banyak penjahat, Joe masuk dan siap menghadapi Julian, menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Julian dengan cepat mengungguli Joe, dengan sombong menyatakan dirinya sebagai Raja Berlian. Namun, Polly tersadar pasca pingsan sementaranya, bangkit dan mengeksekusi Joe, lalu menembak Julian berkali-kali hingga menjatuhkannya ke dalam air. Millennium! I just... You think got the guts? Hi, King. Setelah itu Danny bertemu Joe di dalam, yang ternyata masih hidup berkat rompi anti peluru yang dikenakannya, dan mengetahui kemana para penjahat itu membawa Roy dan keluarganya. Mendengar hal itu, Danny segera menelepon James, rekannya, untuk memintanya bergabung dalam operasi mereka, yang mana terlihat James sangat siap untuk membantunya. Mereka bertiga akhirnya melakukan perjalanan ke tambang tetangga tempat keluarga itu ditawan, bersiap untuk menghadapi para penjahat dan mengakhiri semuanya. Sementara itu, para penjahat membawa Roy ke suatu tempat di dekat tambang dan memaksanya untuk bertanding 1 lawan 1 dengan salah satu anak buah Polly, dengan janji bahwa jika Roy menang, keluarganya akan dibebaskan. Perkelahian sengit pun terjadi antara Roy dan salah satu penjahat, dan Roy berusaha keras melawan metode pertarungan para penjahat yang sempat membuatnya lelah. Namun ketika sebuah kesempatan datang, dia langsung menggunakan kuncian leher untuk menghancurkan leher para penjahat dan mengakhiri hidupnya. You know? I'm having the... Sementara itu, James menembak para penjahat satu persatu di dekat Polly, dan kehadiran helikopter menyebabkan Polly panik dan melarikan diri, tetapi dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap penembak jitu itu. Danny meminta James untuk melindunginya dari belakang saat ia menyerang ke depan, tetapi salah satu penjahat mendekati James yang tidak menyadarinya hingga berhasil menghabisinya, membuat Danny marah, yang kemudian membalas dendam atas kematian James. Di sisi lain, Polly mencoba melarikan diri bersama dua anak buahnya,
Tetapi Joe menemukan mereka dan menghabisi kedua anak buah Polly dengan meninggalkan Polly sendirian. Namun sial, senjata Joe kehabisan amunisi tepat saat ia hendak mengeksekusi Polly, jadi mereka pun kini harus bertarung dalam perang fisik tanpa senjata. Come on. Goodbye. Keep that. Joe berhasil mengikat Polly dalam pertarungan jarak dekat, dan setelah hampir menghabisinya, polisi datang dan memaksa Joe untuk menyerahkan Polly kepada mereka. Kemudian, keluarga itu pun kini telah bersatu kembali dengan bahagia. Polisi memuji Roy, Danny, dan Joe karena membantu mereka menangkap Polly dan gengnya telah melarikan diri selama bertahun-tahun. We just wanted to thank you for all you did too. Thank you. Setelah beberapa hari, Roy memutuskan untuk kembali ke peternakan dan membantu Joe untuk sementara waktu dengan tujuan untuk membangun kembali ikatan kekeluargaan mereka. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan ketiga bersaudara itu yang sedang menunggang kuda ke tempat masa kecil mereka. Film pun selesai benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Still ride?